Selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah cerita yang, jauh lebih rumit dari sekedar judul berita. Jadi, di satu sisi, Amerika Serikat mendakwa seorang presiden karena kasus terorisme narkotika. Tapi di sisi lain, banyak yang bilang ini semua cuma kedok buat ngerebut sumber daya terbesar di planet ini. Nah, pertanyaannya, mana yang benar? Keadilan atau minyak? Oke, kita mulai dari yang paling jelas dulu ya. Secara resmi, pemerintah Amerika Serikat menuduh Presiden Nicolas Maduro dan kroni-kroninya ngejalanin yang mereka sebut sebagai konspirasi terorisme narkotika. Ini tuduhan yang serius banget loh. Intinya, mereka dituduh menggunakan perdagangan narkoba sebagai senjata buat ngerusak kestabilan musuh. Tapi, kalau kita gali lebih dalam, banyak banget pihak, termasuk orang Amerika sendiri, yang ngerasa ada permainan lain di balik ini semua. Mereka ngelihat papan catur geopolitik ini dan bertanya-tanya, apa benar Maduro ini target utamanya? Atau jangan-jangan ada agenda tersembunyi yang jauh lebih besar? Sebelum kita lanjut, coba deh perhatiin angka ini. 303,2 miliar. Sekarang mungkin kelihatannya cuma angka acak ya. Tapi percaya deh, angka ini tuh kunci buat ngebuka keseluruhan cerita ini. Jadi ingat-ingat angka ini. Oke. Pertama-tama, kita harus adil. Coba kita lihat kasus ini dari sudut pandang pemerintah AS dulu. Apa sih sebenarnya tuduhan resmi yang mereka layangkan? Yuk kita bedah dasar hukum di balik tindakan yang drastis ini. Jadi, ini bukan tuduhan kaleng-kaleng ya. Presiden Maduro itu didakwah di New York City atas serangkaian kejahatan yang berat banget. Kita ngomongin soal konspirasi buat nyuplai ratusan ton kokain ke Amerika, sampai persekongkolan soal senjata. Tuduhan-tuduhan ini tuh seolah-olah mau menggambarin kalau Venezuela itu negara yang dijalankan sama kartel. Nah, dengan tuduhan seberat itu, harusnya semua orang langsung percaya dong ya. Tapi ternyata enggak, justru banyak banget yang skeptis. Pertanyaannya jadi, kenapa? Kenapa narasi yang kelihatannya hitam putih ini malah bikin banyak orang ragu? Buat orang-orang yang skeptis, jawabannya simpel aja. Mereka ngerasa kayak pernah nonton film ini sebelumnya. Mereka percaya apa yang terjadi di Venezuela ini bukan kejadian yang berdiri sendiri, tapi cuma pengulangan dari sebuah pola sejarah yang udah sering mereka lihat. Nah, buat ngerti keraguan mereka, kita perlu mundur sedikit dan ngelihat jejak sejarah. Para pengamat nunjukin adanya sebuah pola intervensi AS yang menurut mereka relevan banget sama apa yang terjadi hari ini. Coba kita telusuri polanya. Coba deh, lihat timeline ini. Polanya kelihatan jelas banget kan? Mulai dari Iran tahun 1953, Guatemala 54, sampai Kongo 61. Setiap kali ada pemimpin yang menasionalisasi, artinya ngambil alih kendali sumber daya alam dari perusahaan asing, nggak lama kemudian ada intervensi yang didukung AS dan pemimpin itu digulingkan. Pola ini lanjut terus loh ke era modern, invasi Irak tahun 2003, dalihnya senjata pemusnah massal yang nggak pernah ada, tapi ujung-ujungnya ladang minyaknya jadi terbuka. Terus ada Libya tahun 2011, Gaddafi digulingkan setelah melakukan hal serupa. Kelihatan kan benang merah yang nyambungin semua peristiwa ini? Yaitu kontrol atas sumber daya. Nah, pola sejarah inilah yang ngebawa kita langsung ke teori pertama dan yang paling santer dibicarakan, kalau ini semua tuh bukan soal narkotika, tapi soal minyak. Tepatnya, soal kekayaan alam Venezuela yang luar biasa besar. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma spekulasi pengamat doang. Dengerin aja sendiri pernyataan dari Roger Wicker, seorang pejabat tinggi di Komite Bersenjata Senat AS. Dia secara terbuka bilang kalau tujuannya adalah mengendalikan minyak. Yang bikin lebih kaget lagi, Gedung Putih sama sekali nggak membantah. Diamnya mereka itu, seakan-akan membenarkan. Ingat angka yang kita lihat di awal tadi? 303,2 miliar. Nah, ini dia jawabannya. Itu adalah jumlah barel cadangan minyak terbukti yang ada di bawah tanah Venezuela. Bukan cuma banyak ya, tapi ini yang terbesar di seluruh planet bumi. Coba deh bayangin gini, kalau semua minyak di dunia kita kumpulin jadi 5 gentong, 1 gentong penuh itu asalnya dari Venezuela. Jadi, 1/5 dari seluruh cadangan minyak dunia ada di satu negara itu aja. Biar lebih kebayang lagi skalanya, begini. Jumlah cadangan minyak Venezuela itu 7 kali lipat lebih besar dari cadangan minyak Amerika Serikat sendiri. Gila kan? Skalanya bener-bener masif. Dan menurut sumber kami, ini bukan sekedar harapan atau keinginan AS aja. Ini tuh udah bentuknya ultimatum. Skenarionya jelas banget. Venezuela diminta putusin hubungan sama Tiongkok, Rusia, dan Iran,
terus kasih akses eksklusif minyaknya ke Amerika. Kalau mereka nolak, ancamannya ya serangan lebih lanjut. Ini sih diplomasi tapi sambil nodongin pistol. Tapi kalau Anda pikir ini semua cuma soal minyak, tunggu dulu. Ada lapisan lain dari permainan ini. Teori kedua bilang, Venezuela ini mungkin cuma pion dalam permainan catur yang jauh lebih besar, yang target utamanya adalah salah satu musuh bebuyutan Amerika. Nah, untuk ngerti teori ini, kita harus lihat hubungan yang dekat banget antara Venezuela dan Iran. Dua-duanya ini raksasa minyak, dan dua-duanya vokal banget menentang dominasi global Amerika. Jadi ini semacam aliansi yang dibangun di atas kepentingan dan musuh yang sama. Kemitraan mereka ini lebih dari sekedar simbolis loh. Mereka berbagi kekayaan minyak, kerjasama di bidang militer, bahkan sampai dagang emas buat ngindarin sanksi dolar AS. Dengan saling dukung kayak gini, mereka tuh kayak ngebentuk perisai ekonomi dan politik buat ngelawan tekanan dari Barat. Nah, ini dia inti dari teori geopolitiknya. Venezuela itu domino pertama. Dengan ngejatuhin sekutu terdekat Iran yang ada di halaman belakang Amerika, secara strategis AS bisa ngelemahin Iran tanpa harus perang langsung. Ini kayak cara buat menang perang lewat proksi. Oke, jadi kita udah punya motif minyak dan permainan geopolitik. Kalau teori-teori ini benar, apa dong artinya buat dunia? Beberapa analis khawatir ini tuh pertanda kembalinya sebuah doktrin kebijakan luar negeri yang agresif, sebuah era baru ekspansi. Dan buat melihat bukti dari pola pikir kayak gini, kita nggak perlu nyari jauh-jauh. Coba aja ingat komentar mengejutkan dari Trump soal Greenland. Itu kan lokasi strategis lain yang kaya sumber daya juga. Dia bilang bakal dapetin Greenland dengan cara yang baik atau cara yang lebih sulit. Pola pikirnya kedengaran familiar banget ya. Jadi kekhawatirannya adalah Venezuela ini mungkin bukan kasus yang terakhir, tapi justru jadi catak biru untuk masa depan. Sebuah kebijakan luar negeri AS yang nggak ragu-ragu lagi buat secara langsung ngamanin aset-aset strategis, entah itu minyak, mineral, atau lokasi geografis di seluruh dunia, demi kepentingannya sendiri. Jadi, pada akhirnya kita dihadapkan sama dua cerita yang beda banget. Di satu sisi, ada narasi heroik. Amerika sebagai polisi dunia yang ngebebasin rakyat dari para tiran. Di sisi lain, ada narasi sinis. Amerika sebagai imperium yang pakai alasan keadilan cuma buat ngamanin sumber daya dan keuntungan geopolitik. Nah, pertanyaan terakhir ini kami lempar balik ke Anda. Setelah ngelihat pola sejarahnya, angka-angkanya, dan permainan strategisnya, apa kesimpulan Anda? Apakah ini beneran soal menegakkan hukum dan keadilan? Atau ini cuma bab terbaru dari buku panduan lama tentang gimana caranya negara adidaya mengamankan kepentingannya di panggung dunia? Keputusannya ada di tangan Anda.